صدري ويسر لي أمري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Salamati dinina wa dunyana wa akhrana bil Al-Fatihah. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah yang saya hormati, wabil khusus para alim, asatidz, sesepuh bini sepuh, jajaran takmir yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, masih kita membicarakan tentang dzikru nubdatin min jawaimihi kalimihi sallallahu alaihi wasallam, membicarakan masalah atau bab tentang intisari dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW diberikan keistimewaan jawami'il kalim, yaitu perkataan yang mengandung makna yang luas. Kadang Rasulullah SAW menyampaikan satu sabda dengan singkat, sederhana, tetapi ketika dikupas, ketika direnungkan, ini menjadi samudra ilmu, menjadi pemahaman yang sangat luas sekali. Sehingga memang kita tidak cukup mempelajari sabda-sabda Rasulullah SAW hanya dengan mengerti artinya tanpa melalui kajian-kajian yang mendalam. Karena kalau kita hanya sekedar membaca hadis dan artinya, kita akan mendapatkan pemahaman yang sempit, yang gara-gara ini banyak sekali di antara umat Islam yang kurang memahami makna yang terkandung dalam sebuah hadis, sehingga terjadilah yang namanya perpecahan, saling mengklaim bahwa dirinya paling benar. Karena agama Islam ini jelas sekali agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga agama Islam ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mencakup nilai-nilai kebaikan secara general, secara menyeluruh. Artinya kebaikan-kebaikan yang disampaikan Rasulullah, nilai-nilai kebaikan yang disampaikan Rasulullah ini bisa diterima oleh semua golongan, bisa diterima oleh semua bangsa, semua suku, semua manusia dimanapun, dalam kondisi apapun. Ini yang harus kita yakini, supaya dalam memahami agama Islam ini kita tidak sempit, supaya kita memahami agama Islam ini tidak dari satu sisi saja, tapi dari sisi-sisi yang lain juga, sehingga Islam akan menemukan kebenaran dimanapun. Jadi
Islam itu bukan miliknya orang Arab saja, Islam bukan miliknya orang Indonesia saja, tapi Islam ini diturunkan oleh Allah SWT untuk semua manusia sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga sabda-sabda Rasulullah SAW, pesan-pesan Rasulullah SAW ini harus kita pahami dari segala sisi, segala sudut pandang, sehingga kita akan menemukan makna rahmatan lil alamin. Ada beberapa yang sudah kita baca tentang intisari dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Di antaranya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang di sini jelas sekali Rasulullah SAW menekankan kepada kita ketika kita melakukan segala aktivitas itu harus dilandasi dengan motif yang benar, ditoto niate saderenge nglampahi napa mawon. Karena motif atau niat yang melandasi sebuah aktivitas ini akan menentukan nilai dari perbuatan tersebut. Ini sudah kita bahas ya. Yang kedua, ittaqillah aitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tampuha, dan ikutilah kejelekan-kejelekanmu dengan kebaikan yang bisa menghapus atau yang bisa menjadi kompensasi dari kejelekan-kejelekan yang kamu lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah atau bersikaplah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Inti dari sabda ini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, pasti kita mempunyai kemampuan atau diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk tetap bertakwa atau taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga menegaskan bahwa dimanapun, kapanpun, siapapun pasti dan pasti mendapatkan yang namanya aturan-aturan agama. Artinya tidak bisa lepas dari aturan agama. Ayo jenengan melakukan apapun, pasti di situ ada aturan-aturan agama. Di situ pasti berpeluang untuk melakukan sesuatu yang baik atau halal, atau sesuatu yang haram, atau sesuatu yang mubah, makruh atau sunnah. Dan ini sudah kita bahas juga. Artinya agama ini tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kita dan seluruh aktivitas kita. Jadi tidak benar kalau ada paham-paham sekuler yang mengusung paham sekuler yang memisahkan agama dengan urusan duniawi. Nah, kalau agama tidak boleh ngurus duniawi, terus ngurusi apa? Agama itu ngurusi segalanya. Sampai saya tegaskan dulu waktu kita membahas ini, jangankan hajat hidup kita, wong buang hajat saja diurusi sama agama. Jenengan buang hajat kan diurusi sama agama kan, wonten aturannya. Ada aturannya bagaimana adab atau etika buang air, buang hajat, bagaimana harus mensucikan setelah buang hajat, bersesuci, itu juga aturan agama. Menggunakan air yang tohirun mutohir, ghairu makruh, dan seterusnya, aturan agama. Sehingga jangan katakan agama kok dibawa ke pasar, agama kok dibawa
agama, jangan bawa-bawa agama, ini urusan politik, jangan bawa-bawa agama, ini urusan dagang, urusan pasar. Loh, agama Islam harus dibawa kemanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Agama harus dibawa ketika kita berpolitik, agama harus dibawa ketika kita berdagang, agama harus dibawa ketika kita bermasyarakat, agama harus dibawa ketika kita melakukan apapun. Karena memang agama Islam adalah agama yang sempurna, ajarannya mewarnai segala aktivitas hidup kita. Kalau sampai kita ada keyakinan sedikit saja bahwa ada kehidupan manusia yang di situ tidak ada aturan agama, maka dikhawatirkan kita murtad. Ya. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Berarti karena apa? Berarti kita menganggap bahwa agama Islam tidak sempurna. Ayo jenengan sebut aktivitas apa? Di situ pasti ada nilai agamanya. Mau olahraga ada nilai agamanya di situ. Ya. Nilai agamanya yang jelas. Ya. Mau apa sih? Dulinan juga ada nilai agamanya. Ya. Artinya ketika kita dulinan itu tidak boleh melakukan sesuatu, boleh melakukan sesuatu. Lah sesuatu itu berkaitan dengan aturan agama. Ini sudah kita bahas juga. Yang berikutnya yaitu addil amanata ila mani tamanaka. Laksanakan amanat kepada orang yang diamanatimu, yang mengamanatimu. Artinya di sini Islam sangat menekankan tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang melaksanakan amanah. Amanah itu tanggung jawab. Karena ternyata semua manusia pasti mempunyai tanggung jawab. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pasti akan ditanya, pasti ditanya tentang tanggung jawabnya. Semua itu punya tanggung jawab. Apalagi ketika kita hidup di masyarakat, ketika kita hidup di satu komunitas, apalagi ketika kita melakukan sesuatu yang di situ ada kaitannya dengan kepentingan orang lain, pasti di situ dituntut yang namanya amanah atau tanggung jawab. Wala takhun man khonaka, jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Tidak boleh dalam Islam itu membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan. Itu tidak boleh. Ketika ada orang yang mengkhianati kita, tidak lantas kita halal mengkhianati dia. Lah ada yang ngakali aku, nek ngono aku yo tak akali wong iki lho. Lah padha ae malian. Jadi kalau dia memang melakukan tindakan khianat kepada kita, ya kita tetap tidak boleh berkhianat atau tidak boleh membalas dengan pengkhianatan. Ya, kalau gitu, kalau kita berkhianat maka sama saja. Ya. Kemudian ini karena masih banyak, jadi langsung kita baca saja. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka lakukan apapun sekehendakmu. Jika kamu tidak malu, lakukan apapun sekehendakmu. Ya. Artinya kalau kita punya malu, pasti dalam melakukan segala sesuatu tidak saenake dhewe kalau bahasa kita, ya. Tidak sakarepe dhewe, tidak
Kalau dulu atau di masyarakat juga ada istilah sing rodok aneh ya, tapi ini hanya sebuah ungkapan ya. Saking nemene ada orang yang bersikap saenake dhewe, itu malah ya ada istilah yang lucu, jadi saenake udele dewi. Saya sampai sekarang belum bisa berpikir maksudnya saya udele, lah udel kuwi sapa ngono ya, kok sampai saenake udele dewi. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa iku saking nemene ada orang yang bersikap seenaknya sendiri. Berarti orang yang melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain, gak duwe tepo sliro, maka dia termasuk golongan orang yang tidak tahu malu, tidak punya malu. Padahal malu, sifat atau sikap malu ini adalah sebagian dari iman. Al-haya minal iman. Al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Wal haya-hayai gak duwe iman berarti. Haya-hayai berarti isin-isini. Itu bahasa Arab jagalan itu Pak ya, bukan bahasa Arab asli itu ya. Maksud ono al haya-hayai, malu-malui ya. Ya haya itu ya malu. Dah. Sehingga umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW ini harus punya rasa malu. Tiyang nek mboten gak ada izin kan wis mesti kelakuannya saenake dhewe. Makanya kita ini sama orang-orang tua kita dulu diajari ya, bahasanya sederhana, sawangane ojo ngono, sawangane. Artinya kita harus mempertimbangkan pandangan orang kepada kita. Sawang itu apa ya? Nyawang, iya. Sawang atau pandangan orang kepada kita harus kita pertimbangkan. Apalagi hidup di masyarakat, nggak boleh saenake dhewe. Kadang ada Pak, orang itu yang tidak memikirkan orang lain, nyetel tip tipuan terno, lagune yo gak taren nang tanggane, yo wis pokoke sak senenge, padahal belum tentu tanggane juga bisa menikmati seperti dia. Ya, akhirnya dikandani, Mas, cok banter-banter apa orek? Jawabe sak karepku ah. Wong tip-tipku dhewe. Sak karepku berarti nggih melakukan saenake dhewe. Sak karepku ah, wong tip-tipku dhewe kok kon gak melok tuku tip. Jari tonggoe, lho tipmu, tapi kupinge ya kupingku goblok ngono. Artinya sing duwe kuping dudu awakmu tok, wong liya duwe kuping. Ya rek kon tok sak kampung ki duwe kuping sak karepmu. Nah, ini kadang-kadang yang nggih ngapunten, ini masih kurang difahami. Terbukti ngapunten niki nggih. Kadang-kadang ada orang duwe gawe, masya Allah, salone susun piro dipauan terno, lagune yo gak taren nang tanggane, ono request apa tangga yo enggak, dipauan terno mulai jam piro sampai jam piro. Nah, ini juga termasuk saenake dhewe. Nah, budaya-budaya sing koyo ngeten iki nggih. Ya. Kadang-kadang ya budaya di tempat kita itu ya kita itu dituntut untuk selalu mentolerir hal-hal semacam itu. Nah, tapi dengan toleransi yang atau begitu longgar ya, terutama orang Jawa ini sangat toleran sekali. Kadang-kadang namanya orang itu nafsu, ada nafsu kebablas. Pun nggih.
rasa malu. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, afdul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang lacut, penguasa yang dolim. Ya. Karena kita tahu sendiri ya, kadang kekuasaan ini disalahgunakan. Ya. Banyak itu di mana-mana. Padahal mereka orang-orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang, apalagi sebagai pejabat publik yang punya kewenangan besar, mereka bisa mendapatkan kewenangan karena rakyat, karena masyarakat. Pak RW niki punya kewenangan karena ada warganya. Misalnya kalau wargae urip dhewe, ya napa kira-kira dadi RW? Ya percuma dadi RW, ngerwi sapa kalau wargae. Artinya sadar atau tidak sadar sebenarnya seorang pemimpin ini tanpa rakyat, tanpa warga, maka tidak ada artinya. Yang namanya DPR itu kan dipilih oleh rakyat, bahkan sampai presiden pun dipilih oleh rakyat. Tapi kadang-kadang ada pemimpin setelah jadi dia malah menindas rakyat, ya, muangel dikandani, ya. Apalagi yang terus mendapatkan dukungan dalam perangkat kekuasaannya yang begitu kuat, akhirnya bertindak semena-mena. Siapa yang menentang akan dihukum, ya, dengan yang tidak setimpal. Makanya ketika kita menyampaikan kebenaran kepada penguasanya kadang penguasa sing dolim, nah ini dihitung sebagai jihad, ya, afdalul jihad, jihad yang sangat afdol. Kadang-kadang ada ulama-ulama yang berani mengkritik kebijakan-kebijakan publik, ya, tapi kadang-kadang didolimi. Bahkan tidak sedikit ada peristiwa-peristiwa ketika penguasa yang ya bisa dikatakan kekuasaannya itu tanpa batas, ya, misalnya seperti raja, seperti penguasa otoriter, ya, kadang-kadang ketika menyampaikan kritik malah justru ditanggapi dengan hukuman. Bahkan ada di beberapa negara kalau menentang rojone langsung dihukum mati, dihukum pancung, dipenjara. Kalau di Indonesia masih lumayan, ya, artinya kita masih bisa menyampaikan atau mengkritik, ya, walaupun sing dikritik kadang-kadang nggih kupinge tebel ya pancet ae, ya, tapi ya wis minimal kan masih bisa, ya. Kemudian innamas sabru indas sidamatil ula, ya, bahwa kesabaran yang paling tinggi tingkatannya itu ketika hantaman yang pertama, ya. Artinya ketika mendapatkan ujian itu yang pertama kali, ketika kita merasakan ujian itu, ya itulah disitulah yang dituntut kesabaran yang tinggi. Kan kalau kita biasanya kena ujian kita stres dulu, mungkin kita dalam tanda kutip
kita protes dulu kepada Allah, mempertanyakan dulu apa kebijakan Allah, baru setelah beberapa saat dipikir akhirnya astagfirullahaladzim, ternyata saya salah, ternyata saya tidak pantas mempunyai pikiran semacam itu kepada Allah. Nah, tapi ini setelah melewati proses berpikir. Padahal yang paling baik itu atau tingkat kesabaran yang paling tinggi ketika merasakan cobaan untuk pertama kalinya. Pengalaman kita kan pernah mengalami ujian-ujian, atau mungkin pernah kita mendapatkan musibah. Nah, di sini tingkat kesabaran itu akan dilihat pada bagaimana ketika dia pas merasakan musibah tersebut. Biasanya secara umum banyak yang tidak kuat. Awal itu mesti ngersulo, mesti sambat, bahkan sampai mempertanyakan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa sih karepe Gusti Allah iki? Ya apa sih karepe Gusti Allah? Kira-kira pernah enggak kita berpikir ya apa sih karepe Gusti Allah? Pernah enggak kira-kira Pak, Bu? Bu, Pak? Gak dijawab, kalau tinggal nyingkri loh Pak. Kok ya gak enak kabeh sih rasane iki ngono. Kula takon kan kudu dijawab lah takon Pak Yai. Kira-kira pernah ndak kita pas kena ujian berat terus kita apa ya karepe Gusti Allah. Apalagi kalau kita sudah merasa melakukan sesuatu yang benar, prosedural. Kita merasa tidak melakukan kesalahan lah yo. Dengan kata-kata semacam ini. Padahal aku ya wis temenanan loh, padahal aku wis kenceng loh, padahal aku wis jujur loh, padahal aku wis padahal tapi kok ini sudah mengandung mempertanyakan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sendiri memang Allah itu akan menguji sesuatu yang mungkin bagi kita tidak menyenangkan, bagi kita sangat menyedihkan. Allah SWT bersabda, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu memberikan perumpamaan nyamuk atau bahkan lebih jelek daripada nyamuk. Artinya apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang terjadi, apa yang tercipta, apa yang ada, peristiwa apapun di dunia ini merupakan ujian bagi kita. Mungkin ngapunten kita kan pernah mungkin mempertanyakan lapo sih Gusti Allah kadang gawe nyamuk barang. Koyok-koyok gak ono manfaate kan Pak nyamuk koyok-koyok. Nggih. Jenengan yang mungkin pernah terganggu dengan nyamuk, wing. Waduh. Wis berbeki kuping, mari ngono nyokot misal. Mungkin kita pernah bertanya, apa ya Gusti Allah gawe nyamuk? Nek gak ono nyamuk lah enak ya. Wong nyamuk koyok apa manfaatnya nyamuk iki? Ya wong ngrameni. Mari ngoten nggih. Kathik nyamuk kok robek kuping ngoten lho, gak munyer iki kene bathuk ta mboten nang kuping. Wing. Terus nyokot nggih. Dan lain-lain kan, itu kan contoh kan. Rasulullah memberikan contoh nyamuk atau yang lain, sesuatu yang mungkin lapo sih. Kenapa sih Allah kok bikin kafir barang, bikin orang jahat? Lho rek aku dadi pangeran tak gawe apik kabeh lah enak. Lho. Lah kok iso tak dadi pangeran?
Digawe apik kabeh, digawe enak kabeh lak iso. Itu adalah hati yang tidak mendapatkan hidayah, mempertanyakan kebijakan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kalau orang-orang yang beriman, mereka semuanya tahu bahwa ini semuanya adalah haknya Allah. Ini adalah benar, kebenaran yang datangnya dari Allah. Pasti dia akan mencari atau bertafakur dan bertadzakur tentang seluruh ciptaan Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan ciptaan Allah. Setelah dalam proses tafakkur dan tadzakur inilah, maka dia akan memperoleh kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batinan subhanaka faqina adzabannar. Oh, ternyata Allah menciptakan segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu itu ada manfaatnya, tidak batil, tidak salah. Itulah yang disebut ulul albab. Ulul albab akan menemukan hikmah di balik sebuah peristiwa atau di balik segala peristiwa dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah, wa ammal ladzina kafaru fayakuluna madza aradallahu bihadza masalah. Kalau orang-orang kafir, maka mereka akan berkata, ya apa sih karepe Gusti Allah? Nah, ini mempertanyakan kebijakan Allah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya, banyak orang yang mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa ini yang terus mendapatkan petunjuk, juga banyak yang justru akan tersesat. Pun intinya apa? Seluruh apa yang ada, seluruh apa yang terjadi, semuanya pasti ada hikmah dan manfaatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu atau mentakdirkan peristiwa sesuatu terjadi tanpa adanya hikmah di sana. Nah, tugas kita orang yang punya iman mencari hikmahnya sampai kita menemukan hikmah di balik apapun peristiwa atau apapun yang kita lihat, sehingga kita tetap memuji Allah SWT, sehingga kita tetap mengatakan subhanaka faqina adzabannar, bertasbih mensucikan Allah SWT. Kemudian sabda berikutnya adalah anzilun nas manazilahum, ya, perlakukan manusia sesuai dengan kedudukannya. Nah, inilah indahnya Islam. Dalam bersosial pun kita diatur oleh Islam. Kita harus memperlakukan siapapun sesuai dengan posisi masing-masing, baik dalam berkata maupun bersikap. Harus ini bahasa Jawa ini kudu gada unggah unggu. Dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita bersikap, itu harus ditoto, tidak sama. Anzilun nas manazilahum, perlakukan manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya, kita diberikan contoh dan diajari oleh orang tua kita. Dalam berbicara saja kita harus punya unggu, ya, terutama kita orang Jawa. Oh, rek ngomong ambek koco boleh nguku, ngomong dengan bahasa nguku. Tapi kalau berbicara dengan orang tua harus menggunakan kromo dan kromo
inggil. Itu kan strata bahasa. Bagaimana kita berbicara. Nggih. Nggih, niki penting. Ya, Islam ini, ajaran Islam itu sopan santun tata krama itu ajaran Islam. Kita kalau ada tamu saja loh ya, misalnya ada tamu saudara nyangoni, mau nyangoni, itu kita harus tahu, arek cilik dikai dhuwit, iki le gawe tuku permen, iki le gawe tuku es, iki le gawe dulinan, gawe tuku dulinan. Nanti kalau sudah besar sedikit, SMA, perguruan tinggi nyangoni yo, jok iki lho digawe tuku permen, lho arek mahasiswa kok gawe tuku permen. Ya. Apa itu biasanya sekelas mahasiswa? Hah? Pulsa. Oh, sekarang pulsa ya. Ele gawe tuku pulsa. Cek balak-balik miss call tok ae kon niku jane. Balak-balik miss call. Jare nom-noman lala wonten dalile ala niku miskola darrotin khairu yaro kali miskola darrotin syarru yaro. Ya gak bener itu ya. Nanti kalau pada orang tua lain, ada family kita niki Pak D, damel tumbas permen mosok gitu kan, tidak mungkin. Pak D kayak tumbas dulinan ya gak oleh. Pak D damel tumbas es pilek le ngene. Nggih, wonten lah dengan kata-kata apa. Nah ini artinya dalam berbicara pun kita harus punya ungguh, apalagi dalam bersikap. Sudah. Kemudian pesan Rasulullah lagi, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jadi bagaimana sikap anak-anak kita kepada kita itu tergantung dari bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Jadi jangan mudah menyalahkan anak sebelum kita mengevaluasi diri sendiri. Anakku kok ngene sih modele. Nah itu harus curiga. Ojo-ojo fotokopiku iki. Nah itu ya. Ternyata fotokopine bapak. Makanya saya kalau pesan sama anak-anak santri itu saya kasih gambaran. Nduk atau le, anak-anak santri kira-kira catatan besok kamu kan wis bakal jadi orang tua ya. Kira-kira standar kamu atau keinginan kamu, harapan kamu, kira-kira besok kamu kepengin duwe anak sing ya opo? Tulis. Saya suruh tulis. Saya ingin punya anak besok yang nurut, yang ini, semuanya ditulis. Sudah ya? Sudah, coba baca. Kula besok kepingin punya anak yang A, B, C, D, E. Wis ya? Wis. Nek ngono sing kon cateti saiki lakonono nang wong tuamu. Engko anakmu ngono. Arek kon muni aku kepingin duwe anak sing nurut nang aku besok. Kon dhewe saiki gak nurut nang wong tuwa ya gak iso, Nduk. Gak iso le. Aku kepingin duwe anak sing membanggakan, membahagiakan saya. Saiki kon balak-balik nyumpekno wong tuamu, gare wong tuamu stres, ya gak iso, Nduk. Ya gak iso le. Jadi apa yang kamu inginkan dari anak-anakmu besok lakukan sekarang untuk orang tuamu. Ini dasarnya ini, ya. Baru ba'akum, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, maka niscaya tabarrukum abna'ukum, anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Wa'ufu an nisa'in nas ta'ifu nisa'ukum. Dan jagalah
kehormatan wanita-wanita orang lain, artinya istri-istri orang lain. Niscaya istri-istrimu akan dijaga kehormatannya. Arek senengane nggodha bojone wong, bojone dhewe digudha ngamuk, lah enggak boleh. Nah, anjene senengane nggodhai bojone wong, ya relakan bojomu digudha ambek wong, karena itu ya balasannya diri sendiri. Kalau kepingin istri kamu terjaga kehormatannya, maka jagalah. Nek gak kepingin bojomu diliriki wong, ya aja ngliriki bojone wong. Kadang belingan bojone dhewe dilirik gak gelem, tapi awake plerak-plerok bojone wong liya. Niki nggih, Islam itu sebenarnya mudah difahami ya. Islam itu sangat mudah sekali. Ya ini berlaku luas, bukan saja istri, termasuk kalau kita ingin anak-anak kita diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus memperlakukan anak-anak orang lain dengan baik. Mungkin terutama jenengan sebagai pendidik misalnya, sebagai guru, ya jangan punya bayangan Allah gak ngurus untuk anakku aja. Jangan seperti itu, karena tugas kita adalah mendidik, tugas kita adalah membentuk karakter anak didik. Ya kita harus membayangkan bahwa mereka adalah anak-anak kita. Makanya ketika saya misalnya dipasrai atau diberi amanat santri, kadang tradisi kalau pondok pesantren kan, kalau anaknya mau mondok itu dipasrahkan kepada pengasuh. Nah, itu anak-anak dari para santri itu orang tuanya mesti menyerahkan, kulo titip, kulo pasrah jenengan. Nah, ketika mendapatkan amanah semacam itu, ya langsung saya berbicara, saya menyampaikan, ngapunten, kalau jenengan memang mempercayakan putra jenengan atau putri jenengan masuk ke lembaga pendidikan kita, jenengan sudah masrahkan, maka anak jenengan akan saya perlakukan seperti anak saya sendiri. Jadi apapun yang kami lakukan, apapun yang kami putuskan untuk anak jenengan, murni demi kebaikan anak jenengan. Jangan jenengan mencurigai kami, karena kami juga berperasaan sebagai orang tuanya. Nah niki ndak boleh, itu anak kue babah lah, jangan. Berarti kita tidak menjaga atau kita tidak memikirkan anak orang lain. Maka jangan harap anak kita diperlakukan semacam itu. Pasti akan juga tidak dipedulikan oleh orang lain. Ini saya merasakan sekali nih, bagaimana saya banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dari banyak orang. Ya, ternyata kalau dilihat, karena orang tua juga memberikan perhatian pada anak-anak orang lain, sehingga ketika kita di masyarakat kita juga mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ini sebagai balasan. Jadi Islam itu selalu sebenarnya kalimat atau kata-kata hukum karma itu ya termasuk di sini, masuk di sini hukum karma. Apa yang akan kita lakukan, itulah yang akan kita rasakan. Apa istilahnya, becik ketitik, holo ya ketoro. Nah, inilah gambarannya. Semoga apa yang kita pelajari dari kalam atau dari nasihat-nasihat Rasulullah SAW yang sebenarnya kalau satu persatu direnungkan, dijabarkan, ini tidak mungkin cukup. Bahkan mungkin satu kalimat atau satu pesan ini bisa menghabiskan satu pertemuan. Nah, kalau semacam itu nanti tidak hatam-hatam kitab ini ya. Ini
hanya secara garis besar. Semoga apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Allah memberikan kita tambahan ilmu, sekaligus Allah memberikan rezeki kepada kita kefahaman-kefahaman, sehingga ini menjadi bekal kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.